Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmayani dengan NIM 210304201 dari kelas reguler A Manajemen 4 Angkatan 2021. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai beberapa materi dari pelajaran pengantar manajemen. Baiklah, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, yaitu dengan judul Konsep Dasar Manajemen dan Organisasi. Organisasi adalah sekelumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkannya melalui kerjasama. Terdapat dua jenis organisasi, antara lain yang pertama adalah organisasi profit, yaitu perusahaan besar, perusahaan kecil, koperasi, serta perusahaan multinasional. Yang kedua adalah organisasi non-profit, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, lembaga pendidikan negeri, serta yayasan sosial. Beberapa sumber daya organisasi adalah sebagai berikut. 1. Sumber daya manusia. 2. Sumber daya informasi. 3. Sumber daya fisik. 4. Sumber daya keuangan. Dan 5. Sumber daya alam. Fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga yaitu actuating atau pengarahan dan pengimplementasian. Dan yang keempat adalah controlling, yaitu pengawasan dan pengendalian. Terdapat beberapa fungsi operasional dalam manajemen, antara lain 1. Manajemen sumber daya manusia. 2. Manajemen informasi. 3. Manajemen pemasaran. 4. Manajemen operasional atau produksi. Dan 5. Manajemen keuangan. Materi yang kedua adalah manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan oleh para anggota dari organisasi. Manajer mempunyai beberapa keahlian, yaitu antara lain yang pertama adalah keahlian teknis, yang kedua keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, 3. Keahlian konseptual, 4. Keahlian dalam pengambilan keputusan, dan 5. Keahlian dalam mengelola waktu. Selain itu, manajer mempunyai keahlian tambahan, yaitu keahlian dalam manajemen global dan keahlian dalam hal teknologi. Materi yang ketiga adalah tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah strategi reaktif, yaitu cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif, yaitu cenderung membela diri menggunakan jalur hukum untuk menghindari tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif, yaitu menjalankan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Dan yang keempat adalah strategi proaktif, yaitu mengambil inisiatif untuk membuat citra positif perusahaan dalam tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah bagi perusahaan, yaitu membuat citra positif perusahaan kepada masyarakat. Yang kedua adalah manfaat bagi masyarakat, yaitu untuk kepentingan masyarakat semuanya terakomodasi. Yang ketiga adalah manfaat bagi pemerintah, yaitu memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah. Materi yang keempat adalah perencanaan dan manajemen strategi. Fungsi perencanaan merupakan fungsi yang mendasari dan mendahului fungsi-fungsi lainnya. Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama proses, yang kedua fungsi manajemen, dan yang ketiga pengambilan keputusan. Manajemen strategi. Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 2 proses manajemen strategi. Yang pertama, membuat rencana strategis, yaitu dengan penetapan sasaran dan perumusan strategi. Yang kedua adalah implementasi strategis, yaitu administrasi dan pengendalian strategi. Strategi memiliki 3 tingkat, yaitu 1. Strategi tingkat korporasi,
dua strategi unit bisnis, dan yang ketiga adalah strategi tingkat fungsional. Materi yang kelima adalah mendirikan dan memperbarui organisasi. Bisnis kecil atau small business, yaitu bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal dengan jumlah karyawan yang sedikit dan bekerja di suatu lokasi. Kewirausahaan yaitu seorang pelopor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba memperbaiki suatu unit organisasi dengan adanya perubahan produk. Terdapat 5 dimensi perbedaan antara manajer dan kewirausahaan. Yang pertama yaitu kebutuhan akan berprestasi, yang kedua letak kendali, 3 toleransi terhadap resiko, 4 toleransi terhadap keraguan-raguan, dan 5 tingkah laku tipe A. Berikut adalah perbedaan manajer dan kewirausahaan. Wirausahawan cenderung menghargai sikap menghormati diri, kebebasan, dan gaya hidup yang menarik. Sedangkan manajer cenderung menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, serta kesenangan. Selanjutnya, materi yang keenam adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Berikut proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah Human Resource Planning, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, Personal Procurement, yaitu penyediaan tenaga kerja. Yang ketiga adalah Personnel Development, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat adalah Personnel Maintenance, yaitu pemeliharaan tenaga kerja. Dan yang kelima adalah Personnel Utilization, yaitu pemanfaatan tenaga kerja. Baiklah, itu saja beberapa materi yang saya sampaikan pada video ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dengan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.